Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Yang pertama kita lihat di sini XAUUSD time frame-nya seperti biasa 1 menit. Kenapa kita pakai 1 menit? Agar kita bisa dapat harga paling tidak kalau mau sell ya dapat harga atas dengan stop loss yang kecil. Kalau buy pun juga sama, bisa dapat harga bawah paling tidak juga dengan stop loss yang kecil. Di sini buy misal, ya kan, terus di sini adalah stop loss kan kecil, kita cuma dapat 40 poin kan stop lossnya. Jadi kayak gitu. Kenapa tujuan kita di kecil di TF pendek ya, karena itu emang tujuannya simbolnya segitu. Ya dapat harga yang pendek-pendek gitu loh, tidak terlalu tinggi kalau kita mau buy, juga tidak terlalu dalam kalau kita mau sell gitu. At least setidaknya fokus kita tetap di higher time frame untuk menentukan tren kan gitu. Nah gini, yang jadi masalah ini, saya mau buy sebetulnya XAUUSD, tapi di sini ada FPG nih loh yang membuat ada agak apa ya, sedikit mengganjal. Terus ada pemantiknya, dapat ya pemantiknya ini kemudian bahan bakarnya COC. Terus di tren selanjutnya ada FPG ini. Padahal secara teknikal saya maunya buy ini. Ya, maunya buy. Makanya kenapa saya kalau dibilang paksa, mungkin saya bisa bilang, katakan saya mau paksa untuk bisa buying gitu. Saya mau paksa untuk bisa buying ya, dengan target yang sekiranya sudah saya tentukan di atas itu ya. Jadi gitu, makanya saya mau maksa buy gitu. Makanya saya pakai TF kecil aja. Kenapa? Karena SL-nya saya juga akan kecil gitu. Nah, kena SL kecil pun sebetulnya tidak ada masalah. Artinya gini, contoh misal ini kita buy di sini kan, misalnya ini kan dapat berapa ini SL-nya, dapat 60 poin SL ya kan. Terus kemudian ada COC, memang paling enak buy-nya kayak gini, ada COC kayak gitu buy-nya ya. Ada break up itu enak ini untuk bisa buy. Nah ini buy di sini ya kan, terus stop loss di harga ini. Nah ini 70 poin, kecil kan itu. Ini terbang dia. Nah ini maksanya gitu. Jadi apa ya, maksanya ya kayak gini, tidak terlalu panjang artinya. Lah ini kan sudah lumayan, dapat 90 poin atau 100 poin kan lumayan. M1 gitu ya. Ini sama buy di sini, ini stop loss kan gitu. Ini kenapa saya memang suka di TF kecil, memang gitu kayaknya, memang gitu. Saya lebih suka sama TF kecil gitu. Ini saya juga mau buy lagi, stop lossnya kecil kan, cuma di 3350, kena stop loss ya sudah. Yalah. Yang jelas saya tidak tahu trennya seperti apa sementara ya. Sementara memang trennya kayak secara teknikal trennya adalah uptrend. Jadi nanti kena stop loss sudah, kita selesai sudah. Nah kan, kena stop loss 3349 sudah. Berarti COC-nya batal sudah. COC-nya batal. Opsi saya untuk cut loss sudah kena sudah. Saya cut loss sudah ini. Gitu. Di real account saya sudah cut loss. Karena saya salah kan, otomatis saya salah karena opsinya saya stop di saya buy, kemudian dengan selling di harga yang sekiranya di harga yang bawah, menurut saya adalah harga bawah gitu. Tapi ternyata price break low itu dari tren yang ada saat ini, dari sini dia break low ya sudah gitu. Terus avoidnya gimana nanti kira-kira, nah, gitu. Next partnya gimana ya sudah, nanti akan saya cari lagi untuk buy. Saya cari lagi buy lagi ya kan. Oh ini batal, ini COC-nya batal yang di selling. Saya tidak tahu apakah dia akan close atau enggak, saya tidak tahu.
Tapi yang jelas nanti akan ada mungkin setelah ini bos, ya kan. Nah kalau nanti di sini muncul bos, misalnya di sini ada bos ya break obstructor, maka stop loss akan saya buy lagi nanti di situ 3355 kalau nanti muncul bos ya, atau setidaknya dia break benar-benar close di harga ini, benar-benar close dari harga ini, dia di atas ini close, mungkin saya akan buy lagi, ya kan. Buy lagi di 3355, maybe dia 335, stop lossnya di 3347. Jadi gitu. Kenapa kok 3347 ya? Karena sudah ada, ini sudah ada, nah ini kan low-nya kan di 3347-an. Gitu. Saya mau buy nanti. Makanya saya opsinya ya kita lihat dulu next part ke depannya bagaimana gitu. Tapi tetap bahwa saya masih cenderung untuk bisa buying di sini. Oke. Sebentar. Ya jadi masih running kan di 3352. Kita lihat potensi runningnya seberapa nanti. Gitu. Oke, apakah akan tambah dalam lagi atau di mana kita juga tidak tahu. Tapi yang jelas ekspektasi saya adalah buy. Nah, ada EPG selling kan. Maka saya akan menunggu ada EPG buy nanti baru buy. Ketika ada EPG buy, mungkin saya akan lakukan opsi buy nanti ketika ada EPG fair value gap di buy. Bukan di sell ya, tapi di buy. Kita tunggu karena saya memang opsinya mau buy saat ini. Saya waiting aja enggak apa-apa. Waiting nanti terjadi EPG buy. Oke, masih kuat ya, masih kuat untuk selling ya. Kita masih tunggu, ada 2 EPG sudah rilis ya. Ini dan ini saya waiting aja, nanti mungkin 3355 bisa jadi opsi buy stop saya. Siapa tahu nanti bisa, karena memang fokusnya saya mau buy untuk saat ini 3347, oke, 3347 untuk stop loss. Ini area stop lossnya. Kalau saya mau pakai stop loss di situ, kalau saya lagi kalau mungkin Senin saya tidak akan pakai stop loss biasanya. Kalau Senin saya biasanya pakai locking posisi, kena ya sudah, kena locking ya sudah. Gitu. Tapi kalau Jumat gini biasanya rata-rata saya bisa lakukan stop loss ya, karena agar lebih enak kita, karena sekarang ini Senin itu biasanya ada gap, kalau ndak up down ya down, going down gitu loh, up gap up atau gap down, itu yang repot gitu loh. Makanya daripada aku nunggu kena stop loss ya sudah. Itu toh juga ini kecil kan, cuman nanti kalau 3355 buy-nya trigger ya, kemudian 3347 kita sebagai stop loss, kalau sekiranya kena ya sudah gitu ya, kalau kena ya sudah. Nanti targetnya mungkin akan kita pakai di coba TF besar ya, TF 15 mungkin, nah di FPG 3363 bisa jadi di 3363 nanti bisa jadi untuk area TP ya, 3363 bisa aku jadikan untuk TP nanti. Ini masih ada order block di bawah, dia ada OB ya, 3346 ini ya. Ya, 3346 ini jadi OB untuk saat ini, order block. Secara M15 ini tidak ada FPG untuk ini ya, terdekat ya, terutama FPG di sini. Di range ini tidak ada FPG, jadi mungkin bisa dibilang sedikit aman lah untuk bisa buy. Gitu. Beda kalau ada FPG ya sudah, kita fokusnya selling dulu gitu, karena tidak ada FPG ya siapa tahu nanti bisa segera up gitu. Karena kayak gini ya, ada FPG kayak gini ya sudah gitulah. Gitu. Ya, memang agak sulit sih untuk bisa memblokir FPG itu biasanya agak sulit juga gitu. Artinya gini, apalagi kalau FPG kayak gini, FPG ini penting juga, FPG ini fair value gap ini penting. Artinya dengan FPG ini kita akan tahu tren yang terjadi saat itu.
Ya, tren saat, maksud saya gini, tren saat itu maunya gimana gitu. Contoh di sini ada FPG Pi, ya kan? Ini ada FPG Pi. Di sini ada FPG Pi kan. Nah, maka tren saat ini adalah Pi. Maka di M1 kita bisa cari Pi gitu. Ya, karena di atas ini tidak ada FPG cell. Nah, kemudian ternyata muncul FPG cell di sini. Ini, ya. Kalau kita mau sell, maka stop loss tempatkan di atas FPG atau di hati higher-nya kayak gini. Ini kalau mau sell ini, tapi di M1 otomatis ya, kalau saya pakai M1 ya. Itu. Oke. Simbolnya gitu. Ternyata ndak ada. Terus kemudian muncul lagi, ya kan, muncul lagi FPG sell lagi. Ini. Makanya next partnya di area ini kayak gini, di area seperti ini hanya sell saja sementara. Apalagi muncul lagi FPG di sini. Ya, nah sekarang masalahnya di sini tidak ada FPG sell gitu loh. Itu. Dan ini ada FPG ini ada FPG buy yang sudah dimakan, ya. Ada COC juga sebagai penguat, ya. Ada COC-nya di sini, ada penguat, pemantiknya ini yang memang belum ada. FPG buy ya, kita tuh cuma nunggu FPG buy aja muncul di M15 sudah berani kita buy lagi. Gitu. Nanti stop loss-nya bisa ditempatkan di area order block, misal gini ya, ini kan sudah ini misal di sini nanti ya, misalnya di harga inilah 3355 tadi, nanti stop loss bisa ditempatkan di sini di order block ini berani karena ada pemantiknya, ya ini FPG di M15 gitu. Cuma sekarang kan memang belum ada pemantiknya di M15, makanya saya sendiri masih ragu-ragu untuk bisa lebih baik buy stop sajalah daripada saya buy di harga ini. Saya price kan saat ini masuk di order OB ya, masuk di order block. Makanya saya bisa saja sih buy di harga ini bisa, cuman sebaiknya kita nunggu saja adanya FPG di M15-nya. Ini ternyata jadi juga ini COC-nya. Jadi ini COC-nya. Itu. Oke, so kalau nanti price naik dari sini, maka dia akan menghajar 3 FPG ini, dihajar semua ini. Makan semua 3 FPG. Ya, itulah makanya kalau mau buy sell, lihat dulu posisinya FPG ada enggak. Itu kalau enggak ada FPG sebaiknya ya waiting aja dulu. Itu. Apalagi di M1 ini karena sudah ada buy. Kenapa tadi saya buy? Karena emang di sini ada FPG. Itu yang membuat nyaman untuk bisa buy sell ya, karena ada FPG ini. Selama enggak ada FPG ya sebaiknya kayak gini kita mau buy. Ya jangan dulu, karena apa? Karena tidak ada FPG di fresh candlestick-nya, tidak ada FPG. Ya, di fresh candlestick-nya kita perlu 3 menit lagi, ya berarti ada 3 candlestick nanti untuk bisa menentukan ada FPG enggak. Kalau ada FPG kita berani buy, nantinya bisa kita tempatkan areanya ya di M1 pun enggak apa-apa. Nanti areanya misalnya di sini nanti ada muncul gitu ya. Nanti saya bisa tempatkan di harga ini untuk 3346 untuk bisa stop loss. Itu makanya kita perlu 3 menit lagi ke depan, 3 candlestick ada FPG apa enggak. Oke, kita lihat dulu. Salah satu key level atau kuncinya kalau kita mau buy sell itu, usahakan jangan menggeser stop loss ya. Ini satu area yang ini satu area yang sudah, kalau menurut saya sih paten itu. Kenapa paten? Karena setiap lower dia punya cerita sendiri.
Ya, contoh di sini dia punya lower kan di harga bawah ini, dia punya cerita loh, kita misal buy di sini, lowernya di sini kan stop lossnya, jadi saya harus stop loss di bawah sini, itu ceritanya di situ. Nah, dia punya cerita sendiri di situ. Dan ternyata break, ya sudah, berarti ceritanya selesai. Itu ceritanya selesai. Sama kalau saya mau buy di harga ini saat ini di buy 3350, ya kan? Dan stop loss saya di 3346, itu cerita perjalanan dari price yang dari bawah sini ke atas ini. Seandainya memang begitu, ternyata harganya ternyata turun dari sini, kena stop loss, ya sudah, berarti ceritanya selesai. Itu nanti akan ada cerita baru lagi, sama cerita baru lagi mesti akan terjadi kayak gini. Ini cerita baru, maksud saya gini, ini kan buy di harga ini kan buy, stop lossnya di sini, sorry di bawah, kurang low, stop lossnya kan di bawah sini ini. Ya perjalanannya gitu, ya, ternyata dia kena break, ya sudah, berarti cerita yang di sini selesai, kita sudah tidak mikir lagi gitu. Nah kemudian ada cerita baru lagi di harga yang terjadi di sini, ya misal di sini buy, stop loss di bawah sini dong. Nah, ternyata di break price, ya sudah, berarti cerita ini selesai, kena stop loss 2 kali. Next selanjutnya adalah saya mau buy di harga ini di sini, ya bisa enggak cerita itu berlanjut hingga naik atau uptrend. Itu aja yang kita cari seperti itu. Jadi kita tidak perlu mengganti ini stop loss, ini tidak perlu. Karena kalau dia sudah benar-benar tren, harga itu sudah benar tren naik, dia sudah tidak akan pernah lagi kembali ke sini. Seperti ini tidak pernah. Kemudian seperti ini tidak ada, bisa gitu, cerita lain lagi itu. Ya, cerita lain lagi. Jadi kalau dia sudah trend down, maka dia tidak akan pernah kena atau nyentuh kayak gini. Ini cerita sini, ya. Saya mau sell, ini tidak akan mungkin ke sini kembali lagi. Kalau dia kembali seperti ini, maka cerita ini selesai. Gitu. Makanya stop loss ditempatkan di sini, di atas ini stop loss. Selling di sini break low, sellingnya di sini. Ya, dia tidak akan pernah, berarti ceritanya ini nanti langsung downtrend. Seperti yang terjadi pada price saat ini. Kayak gitu. Jadi setiap price punya cerita sendiri-sendiri. Gitu. Jadi jangan berpikir nanti ini harga akan naik, ini harga akan naik. Aku coba gini aja wis, tak coba tuh gini aja wis, aku tak coba ini geser stop loss, siapa tahu harga kemudian naik. Jangan seperti itu guys, biasakan kalau sudah kena stop loss ya sudah, cerita selesai. Berarti kita salah prediksi kan, salah memperkirakan harga akan uptrend. Nah ini muncul ini FPG hijau, ya FPG hijau muncul. Perlu satu candlestick lagi untuk bisa konfirmasi, 1 menit lagi apakah di break apa enggak. Kalau dia enggak di break, berani kita buy. Nah, kan ada buy stop di 3350 juga enggak apa-apa. Berarti ada cerita bahwa nantinya ini kita buy di sini di 3350, ya, dengan satu stop loss di harga bawah sini. Ceritanya jangan sampai price itu turun seperti ini, kemudian setelahnya naik, ya sudah, ini cerita baru. Makanya ini cerita baru. Maunya kalau memang seperti ini, ya price seperti ini, naik langsung uptrend. Jadi kayak gitu. Ini cerita yang kita inginkan, gitu. Ya, jadi punya satu perjalanan sendiri, tiap candlestick atau tiap area itu punya satu, kalau menurut saya adalah punya perjalanan sendiri yang harus kita hormati, katalah gitu. Memang bawah ini adalah area stop loss gitu. Mau tidak mau kita harus ya membiarkan area stop loss itu, biarin aja, mau gimana lagi, stop loss kena ya sudah.
Toh ini juga 4 cuma 40 poin atau 50 poin kan tidak terlalu tinggi juga. Ya walaupun kita kena 2 kali tadi kan. Kena 2 kali, aku sudah kena 2 kali di harga ini. Cerita selesai. Aduh. Nah. Oke lah. Oke, have a nice day. Nanti kita lanjut lagi guys di video selanjutnya perjalanan cerita yang di harga saat ini. Bye bye.